Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu sutta yang cukup penting untuk kita ketahui bersama. Suttanya bernama Jara Sutta, yaitu sutta pertama di Jarawagga di Samyutta Nikaya. Sutta ini sebenarnya berisi percakapan antara dewa dengan Sang Buddha. Makanya sutta ini dikelompokkan di Dewata Sangyutta. Tetapi di sutta ini tidak dijelaskan kisah bagaimana kronologinya, karena sutta ini merupakan kelanjutan dari sutta-sutta sebelumnya, yang pada intinya di sutta-sutta sebelumnya diulas bahwasanya sesosok dewa dengan dewa-dewa yang lainnya bertanya kepada Sang Buddha tentang beberapa hal. Dan biasanya para dewa ini kadang-kadang tidak hanya bertanya begitu saja, tetapi juga mengucapkan pernyataan yang kemudian dibalas oleh Sang Buddha. Tetapi di Jara Sutta ini, di sana dicantumkan sebuah pertanyaan penting yang diajukan oleh sosok dewa kepada Sang Buddha. Satu pertanyaan dalam bentuk syair berisi 4 pertanyaan. Maksudnya dalam satu syair tersebut berisi 4 pertanyaan sekaligus, yang mana di sana juga Sang Buddha menjawabnya dengan satu syair pula. Isinya begini: Kingsu yawa jara sadhu, kingsu sadhu patitita, kingsu naranang ratanang, kingsu core hidu harang. Kingsu yawa jara sadhu, apakah yang baik untuk dimiliki hingga usia tua? Kingsu sadhu patitita, apakah yang baik untuk dikokohkan atau untuk ditegakkan? Kingsu naranang ratanang, apakah permata bagi orang-orang? Kingsu core hidu harang, dan apakah sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh pencuri? Inilah pertanyaan yang diajukan oleh sesosok dewa. Kemudian sebagai jawabannya Sang Buddha mengatakan, Silang yawa jara sadhu, sada sadhu patitita, panya naranang ratanang, punyang core hidu harang. Silang yawa jara sadhu, kemoralan, moralitas yang baik, perilaku yang baik adalah sesuatu yang bagus untuk dimiliki hingga tua. Sada sadhu patitita, keyakinan adalah yang bagus untuk ditegakkan, untuk dikokohkan. Panya naranang ratanang, kebijaksanaan adalah permatanya orang-orang. Punyang core hidu harang, kebajikan adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri atau diambil oleh pencuri. Inilah 4 pokok penting yang dibahas dalam sutta ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan moralitas, sila. Moralitas ini dikatakan penting atau baik untuk dimiliki hingga sampai tua nanti. Jadi kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian memiliki moralitas yang baik, itu sangat bagus untuk dipertahankan hingga usia tua nanti, hingga kematian menjemput. Karena kemoralan adalah sesuatu yang baik. Siapapun yang bermoral, memiliki perilaku yang baik, maka ia akan diterima oleh banyak orang.
bukan hanya diterima tetapi juga dicintai, juga akan mendapat perlakuan baik dari orang-orang juga. Karena sifat dari kebaikan adalah saling membahagiakan. Artinya ketika kita baik pada orang lain, maka orang lain juga akan baik kepada kita. Ini sudah hukumnya. Dan memiliki moralitas yang baik ini sangat dibutuhkan bagi siapapun itu sebenarnya. Karena dengan memiliki moralitas yang baik, maka seseorang tersebut akan mendapatkan banyak sekali kemudahan di dalam hidupnya. Bukan hanya diterima di kalangan masyarakat, tetapi juga akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan duniawi. Dan tentu saja juga akan mendapatkan kebahagiaan setelah kematian nanti. Maka memiliki moralitas ini dikatakan sebagai hal yang baik untuk dimiliki hingga tua. Dan moralitas yang paling dasar, yang paling pokok untuk dimiliki oleh kita semua, terutama adalah umat berumah tangga, adalah menerapkan atau menjalankan Pancasila Buddhis, yaitu menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mencuri, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan juga menghindari mabuk-mabukan. Dengan menjalankan 5 latihan ini, menjalankan Pancasila Buddhis ini, maka umat Buddha atau siapapun itu yang menjalankannya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Bahkan nama baiknya, kemansyurannya juga akan tersebar, dikenal sebagai orang yang baik. Dan sebagai akibatnya apa? Akan banyak peluang untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan yang lainnya, mendapatkan kemudahan-kemudahan yang lainnya, serta mendapatkan keberuntungan-keberuntungan lainnya. Jadi dengan memiliki moralitas yang baik ini, siapapun akan mendapatkan kemudahan dan juga akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah mengapa sila ini penting untuk dimiliki hingga tua nanti. Dan sila ini juga yang akan membuat manusia menjadi berharga. Karena orang yang memiliki moralitas adalah orang yang baik. Sebaliknya orang yang tidak memiliki moralitas, yang perilakunya buruk adalah orang yang tidak baik. Jadi dengan menjalankan moralitas, dengan menjalankan peraturan-peraturan, melatih diri, mengendalikan perbuatan, itu akan membuat diri kita menjadi manusia yang berkualitas, bermoral, dan memiliki nilai. Kemudian poin yang kedua adalah sada sadu patitita. Sada, keyakinan. Sadu patitita adalah sesuatu yang baik untuk ditegakkan, dikokohkan. Terutama ada keyakinan-keyakinan terhadap hal-hal yang baik. Kalau sebagai umat Buddha tentu keyakinan kepada Sang Buddha. Itu yang pertama. Kita yakin bahwa Sang Buddha adalah guru agung yang tercerahkan, memiliki kualitas-kualitas baik yang sangat untuk kita teladani, sangat bagus untuk kita contoh. Dan juga Sang Buddha adalah guru yang maha bijaksana. Serta kita juga meyakini bahwasanya Sang Buddha adalah guru yang bisa menyelamatkan atau dalam arti memberikan petunjuk dhamma agar kita bisa terbebas dari duka. Dengan memiliki keyakinan kepada Sang Buddha dan juga dhamma dan sangha, maka kita akan menjadi pengikut Buddha yang baik. Karena sebenarnya yang dikatakan sebagai pengikut Buddha adalah mereka yang memiliki keyakinan. Dan keyakinan ini penting untuk dimiliki. Kenapa? Karena dengan memiliki keyakinan ini kita akan memiliki kemauan untuk belajar, untuk mempraktikkan ajarannya, dan juga untuk mempelajari lebih lanjut. Sehingga nanti bisa merealisasi apa yang Sang Buddha ajarkan. Inilah pentingnya keyakinan. Tetapi keyakinan di sini bukan hanya keyakinan kepada Sang Buddha, termasuk keyakinan terhadap Dhamma, kepada Sangha, dan juga keyakinan yang cukup penting adalah keyakinan terhadap hukum karma. Bahwasanya segala perbuatan yang kita perbuat, entah itu baik ataupun buruk, itu akan menghasilkan akibat.
Dan perbuatan baik akan menghasilkan akibat yang baik. Perbuatan buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Dengan memiliki keyakinan terhadap hukum karma ini, maka kita akan menjadi orang yang bermoral. Karena apa? Karena dengan dasar ini kita bisa tahu, bisa mengendalikan diri kita supaya senantiasa melakukan kebaikan dan juga menghindari kejahatan. Karena kita tahu bahwasanya pelaku kejahatan akan menuai penderitaan dan pelaku kebaikan akan menuai kebahagiaan. Nah, itulah poin yang kedua berkaitan dengan keyakinan. Kemudian di poin yang ketiga adalah panya naranang ratanang. Panya, kebijaksanaan adalah permatanya orang-orang. Kenapa dikatakan demikian? Karena panya kebijaksanaan ini sesungguhnya adalah harta kekayaan yang sangat berharga sekali bagi manusia. Dengan memiliki kebijaksanaan ini, maka manusia seakan-akan memiliki permata yang sangat berharga, yang tidak bernilai, melebihi dari segala apapun. Ketika seseorang memiliki kebijaksanaan ini, maka ia akan memiliki banyak hal. Karena harga dari kebijaksanaan jauh lebih tinggi daripada harga kekayaan materi. Dikatakan siapapun yang memiliki kebijaksanaan, ia memiliki kekayaan yang jauh lebih tinggi daripada kekayaan materi. Kekayaan materi bisa saja lenyap, hancur, berantakan, hilang karena berbagai macam hal. Bisa karena diambil oleh orang, bisa karena bencana, dan lain sebagainya. Tetapi dengan kebijaksanaan ini, maka seseorang bisa akan tetap senantiasa kaya. Karena kebijaksanaan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Dan dengan kebijaksanaan seseorang bisa menghadapi segala bentuk fenomena dengan cara yang bijak. Itulah mengapa kebijaksanaan ini menjadi penting, menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan sesungguhnya dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh kebijaksanaan itu, supaya kita bisa menjadi orang yang bijak. Bijak dalam hal menghadapi apapun yang terjadi kepada kita, ataupun apapun yang terjadi di kehidupan ini. Karena kita tahu bahwasanya perubahan, kematian, ketuaan, usia tua, dan lain sebagainya itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan dengan bijaksana, dengan kebijaksanaan itu, kita akan bisa melewati semua itu. Kita akan bisa melewati semua penderitaan-penderitaan itu karena kita memiliki kebijaksanaan. Makanya orang yang bijak adalah orang yang bisa memahami kenyataan dengan baik, dengan benar. Nah, itulah poin yang ketiga berkaitan tentang kebijaksanaan. Kemudian, poin yang berikutnya adalah punyang core hidu harang. Punyang, kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang sulit atau tidak bisa diambil oleh pencuri. Pentingnya kebajikan ini sangat bisa kita rasakan. Kalau kita memiliki kebajikan-kebajikan, maka kita akan memperoleh banyak kemudahan hidup. Dan tentu saja kebajikan-kebajikan yang pernah kita perbuat itu adalah salah satu faktor yang mendukung pencapaian yang kita raih saat ini. Dan juga kebajikan-kebajikan ini adalah harta yang akan kita bawa setelah kematian. Dan siapapun itu tidak bisa mencuri kebajikan yang kita perbuat. Semakin banyak kita berbuat bajik, maka semakin banyak pula kebajikan yang kita miliki. Dan siapapun itu, baik orang yang jahat, baik keluarga kita,
tidak ada yang bisa mengambil kebajikan yang kita miliki. Bahkan kita malah bisa melakukan kebajikan yang lain dengan cara membagikan kebajikan yang kita miliki. Misalnya, kita setelah melakukan kebajikan, kemudian mengingat sanak keluarga yang telah meninggal. Kita berbagi jasa kepada mereka. Meskipun kita membagikan jasa kebajikan itu, jasa kebajikan yang kita bagikan itu tidak akan berkurang. Justru malah kita akan memperoleh banyak kebajikan lainnya. Karena dengan melakukan itu kita artinya melakukan kebajikan yang baru. Makanya di sini kebajikan adalah sesuatu yang tidak bisa diambil atau dicuri oleh pencuri. Dan kebajikan ini adalah harta kekayaan yang akan senantiasa kita bawa kemana-mana, termasuk ke kehidupan selanjutnya. Itulah mengapa kita penting memiliki kebajikan. Kita penting melakukan banyak perbuatan-perbuatan bajik agar kebajikan itu bisa kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Dan di kehidupan selanjutnya, makhluk-makhluk bergantung pada kebajikan-kebajikan yang pernah dibuat sebelumnya, di kehidupan sebelumnya. Dikatakan punyani para lokasming patita honti panina, bahwasanya makhluk-makhluk di alam selanjutnya itu bergantung pada kebajikan-kebajikan yang pernah diperbuatnya. Jadi dengan melakukan banyak kebajikan-kebajikan, maka kita akan bisa hidup bahagia di kehidupan selanjutnya. Itulah mengapa penting untuk senantiasa melakukan kebajikan. Dan melakukan kebajikan ini sebenarnya tidak harus sesuatu yang besar. Bisa kita mulai dengan melakukan sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Bisa kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Jadi bersikap ramah, mau membantu orang, memiliki moralitas yang baik, perilaku yang baik, bertutur kata yang baik, ramah, jujur, dan juga bisa melakukan praktik-praktik seperti bermeditasi, melakukan meditasi, mengembangkan batin, membersihkan pikiran. Itu bisa dikatakan sebagai dasar untuk memperoleh kebajikan. Nah, inilah poin yang keempat, yaitu berkaitan dengan kebajikan. Jadi di sutta ini kita bisa belajar bahwasanya yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki moralitas yang baik. Karena dikatakan moralitas adalah sesuatu yang baik, berharga hingga sampai tua. Dan yang kedua, kita harus memiliki keyakinan pada yang baik, pada Sang Buddha, pada hukum karma dan lain sebagainya. Karena keyakinan dikatakan sebagai sesuatu yang baik untuk ditegakkan, untuk dikokohkan. Kemudian, yang ketiga adalah tentang kebijaksanaan. Kita harus memiliki kebijaksanaan, karena kebijaksanaan adalah harta yang paling tertinggi, paling berharga bagi setiap manusia. Dikatakan kebijaksanaan adalah permatanya manusia atau orang-orang. Dan yang keempat adalah memiliki kebajikan. Karena kebajikan tidak bisa dicuri atau diambil oleh orang lain. Tidak bisa dicuri oleh pencuri. Oleh sebab itu kita harus melakukan banyak kebajikan, karena kebajikan adalah sesuatu yang baik. Yang baik untuk dimiliki, yang bisa kita bawa ke kehidupan selanjutnya, dan juga bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Tidak perlu ketakutan, tidak ada yang perlu ditakuti akan kehilangan kebajikan. Karena kebajikan tidak bisa dicuri oleh siapapun. Nah, itulah 4 hal yang dapat kita pelajari dari cara sutta ini. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga kita semua maju dalam dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata.